Ada customer kita yang melakukan riset online, tetapi ketika dia beli, dan memesannya juga online, tapi ketika dia mau mengambil barang, dia ambil di toko. Karena dia ingin lihat unboxingnya secara fisik. Memang saya juga kadang agak heran tuh Pak. Sekarang kan udah banyak orang bilang e-commerce gitu, online penjualan gitu, tapi era ini kok agresif ya, bikin outlet gere-gere di daerah-daerah gitu. Di dekat rumah saja ada beberapa tuh, ada Era Blue, ada yang Erafone gitu. Itu di hampir semua mall bahkan ada pasti Erafone Pak ya. Betul. Itu kenapa ya Pak ya? Ya, jadi memang bukan berarti kita juga tidak ada di, nanti saya akan cerita sebenarnya fenomena orang itu sebenarnya jadi O2O Pak. Jadi online to offline. Gitu. Ada beberapa consumer behavior yang ketika misalnya handphone aja, kita tuh punya platform yang mengikat 3 vertikal itu kita sebut sebagai Eraspace ya. Sebenarnya itu customer database kami, loyalty program kami, mengikat semua konsumen-konsumen kami. Oh, saya ada tuh, saya anggota tuh Eraspace. Ya. Kumpulin Pak poinnya terus Pak. Iya. Nah di situ sebenarnya kita bisa tahu behavior dari konsumen kita. Ada customer kita yang melakukan riset online, tetapi ketika dia beli, dan memesannya juga online, tapi ketika dia mau mengambil barang, dia ambil di toko. Karena dia ingin lihat unboxingnya secara fisik, ya dia ingin lihat. Apalagi kalau misalnya ke lifestyle ya, sepatu atau baju, kadang merek A dan merek B size yang sama, rasa di kakinya beda kan. Ya, betul, gitu. betul. Jadi pesan online, ambil offline. Jadi omni channelnya itu mulai terbentuk di ekosistem kami Pak. Gitu. Jadi kami merasa bahwa offline presence itu tetap penting. Penting ya. Disitulah terjadi interaksi, disitulah terjadi experience-nya. Namun harus didukung dengan fasilitas dan prasarana online. Pak, kalau kita bicara produk atau merek sebenarnya apa aja sih yang dimiliki Era ini? Karena tadi ada Erafone, Era Blue, bahkan tadi Bapak bilang Shock pun sebetulnya itu di Era juga gitu. Jadi kalau kita kembali ke 3 vertikal tadi ya, dari Era digital, merek-merek handphone dan aksesoris yang kami jual, mulai dari iPhone, Samsung, Oppo, Vivo, Xiaomi, Huawei, itu merek-merek utamanya. Kemudian di brand yang lebih bawah ada Infinix, contohnya gitu ya. Dan ya tadi aksesorisnya ada Shox, ada It, dan seterusnya, ada beberapa aksesoris yang melengkapi ekosistem dari handphone tersebut. Ya. Toko-toko yang dibuka untuk menjual barang-barang ini ada yang istilahnya mono brand store, jadi toko yang khusus hanya toko itu aja. Contohnya iBox. iBox kami adalah premium resellernya Apple. Jadi semua produk Apple dijual di iBox. Nggak cuma handphone, juga termasuk laptop, komputer ya. Kemudian ada yang multi brand store. Jadi Era Blue tadi multi brand. Erafone adalah multi brand store di mana barang-barang berbagai merek kami jual di satu lokasi. Itu di Era digital. Kemudian di Era active lifestyle kami ada sub vertical namanya Smart Digital. Di situ ada Garmin Pak, ada DJI Drone, ya. Kemudian ada Shox tadi yang Bapak sebutkan. Kemudian di active sports ada brand seperti Asics, Under Armour, kemudian ada MST Golf di situ, ya. Dan baru aja minggu lalu kami grand launching mono brand store Wilson Pak, yang pertama Wilson 360. Raket. Segala jenis raket Pak, kecuali badminton Pak. Ada badminton. Jadi ada tenis, paddle, pickle, dan juga apparel Wilson dan aksesoris lainnya. Pertama di Indonesia itu mono brand store-nya Wilson. Kemudian di lifestyle-nya sendiri ada MST Golf, kita kategorikan di sana. Ada JD Sports. JD Sports itu multi brand juga Pak, dari sport lifestyle products, sepatu, apparel, aksesoris, tas, dan seterusnya. Kemudian yang baru aja
rame-rame itu Xpeng Pak. Jadi mobil 4 roda EV yang kami kategorikan sebagai lifestyle. Premium ya. Tapi Kemudian kalau di era food and nourishment ada Paris Baguette, ada Basha Coffee, ada Caji, ada Wetzel Pretzel, dan ada Grand Lucky Pak. Itu yang membentuk era food and nourishment business kami ya. Iya. Memang apa namanya? Semuanya cenderung middle up ya. Iya Pak. Mas Bima dari riset Pak, pengguna iPhone, terus pengguna SOK itu kalau belanja di Grand Lucky atau kalau cari kue di Paris Baguette gitu. Ada nggak kayak gitu? Iya, kita mencoba menganalisa dari customer database. Jadi tadi yang Bapak salah satu member, terima kasih Pak. Di My Era Space kami mengelola 15 juta data pelanggan Pak. 15 juta ya. 15 juta. Dan dari situ kita juga mempelajari juga sebenarnya kebiasaan-kebiasaan dan aspirasi dan keinginan dari konsumen ke depannya seperti apa, dan kita bisa memprediksi ke depannya seperti apa. Kan ini kayak bola salju Pak. Semakin banyak kita pegang brand dan kebetulan brandnya juga kita kelola dengan baik, jadi getok tular gitu. Sekarang kami mulai dicari prinsipal-prinsipal dari baik Eropa, dari China, Korea, bahkan dari Amerika, yang kalau mau memasuki pasar Indonesia, salah satu partner yang diajak bicara ya Era Jaya gitu. Ya, sehingga kita bisa memiliki pandangan juga dan wawasan dan wacana yang cukup luas gitu ya. Konsep omnichannel ini kalau menurut Bapak memang akan menjadi masa depan retail ya? Iya Pak, iya sangat Pak, dan itu gaya hidup lah. Kalau kita lihat apalagi semakin generasinya semakin muda ya Pak. Kalau Bapak sama saya mungkin belanja online juga saya masih muda Pak. Masih gagap. Beda tipis lah. Iya. Tapi kalau anak-anak sekarang pertama online dulu gitu. Researchnya di online, mau beli apa segala macamnya. Nah, dan sehingga pengalaman itu harus kita wadahi Pak. Kalau kita tidak wadahi, kita ditinggalin. Sehingga omnichannel ini sangat penting, online to offline, bahkan bisa balik lagi ke online. Ketika pembeliannya sudah berulang, dia sudah tahu barangnya apa segala macam, mungkin dia online aja, pembelian online. Sehingga semua itu interaksinya sangat erat sekali, dan itu yang perlu kita wadahi. Sehingga kami percaya omnichannel ini merupakan masa depan dari retail di Indonesia.